Magnus Carlsen lolos ke semifinal Magnus Carlsen Invitational. Dia menyingkirkan Aronian dengan agregat 2-0 setelah hari ini menang 2-1. Nantinya dia akan berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi yang hari ini sukses mengalahkan Hikaru Nakamura 2,5-1. Di pool lain, Wesley So masih terlalu tangguh bagi Alireza. Dia lolos meyakinkan dengan agregat 2-0. Hari ini, Wesley menang dengan skor sama seperti kemarin 2,5-1. Permainan Wesley sangat dominan, bahkan di game kedua yang akan saya review di video ini, Alireza di skakmat hanya dalam 26 langkah. Di semifinal nanti Wesley akan berhadapan dengan Anish Giri yang sukses menyingkirkan Maxime Vachier-Lagrave. Berikut ini game kedua antara Wesley melawan Alireza, di mana Wesley sebagai putih E4, dan dalam situasi wajib menang, Alireza memutuskan untuk menggunakan pembukaan kesayangannya, yaitu C6 Caro-Kann, D4 D5 E5 Caro-Kann advance, gajah F5, lalu kuda ke F3, diikuti E6 dan gajah E2. Kuda E7. Di sini Wesley So dengan cepat rokade, dan karena Wesley rokade terlalu awal, maka Alireza akan mulai meluncurkan serangannya. H6 bersiap G5, kuda D2, lalu kuda D7. Setelah kuda B3, G5. Terlihat sangat menakutkan, tapi Wesley bermain tenang. Dia melanjutkan gajah D2. A5. Berusaha untuk menyingkirkan kuda, namun A4. Menteri C7. Membuka kemungkinan untuk rokade ke sayap menteri. C3. Di sini Alireza menunda rokade. Dengan posisi raja yang masih berada di tengah, dia justru mulai untuk membongkar center guna membuka ruang bagi para perwiranya. Dia melangkah F6, sebuah langkah yang keliru secara posisional. Wesley So membalas pion makan pion, dan ini membuka tekanan menteri terhadap pion H. Alireza tidak langsung mengambil pion, dia mengembangkan kuda ke G6. Dan dari titik ini, Wesley mulai meluncurkan counter attack. C4 dimainkan, gajah D6, menekan pion H, dan pion makan pion. Alireza mengambil dengan pion sentral. Ini membuka file E dan memberikan kesempatan kepada Wesley So untuk meluncurkan serangan. Dia melakukannya dengan pertama-tama mengorbankan gajah. Gajah D3. Alireza mengambil pengorbanan, dan kembali Wesley So mengorbankan gajahnya yang lain dengan gajah makan pion. Pengorbanan ini membuka file E dan menutup kemungkinan raja hitam untuk rokade ke sayap menteri, sebab gajah harus diambil dengan benteng. Setelahnya Wesley mengambil gajah, menyerang kuda, dan Alireza mempertahankan kuda dengan raja. Wesley mengambil benteng, dan setelah menteri makan kuda, dia meletakkan menteri di petak F5 menyerang kuda. Alireza mempertahankan diri menggunakan menteri D8. Di sini benteng ke E1 mengancam untuk melakukan skak di petak E6, dan Alireza menarik kuda mundur ke F8 mencegah ancaman skak. Tetapi kemudian Wesley So mengorbankan benteng dengan benteng E7 skak, mengizinkan gajah makan benteng, dan kemudian pion makan gajah skak. Raja harus mengambil pion. Di posisi ini benteng E1 skak, raja D6, dan kemudian kuda ke E5 mengancam serangan royal fork. Kalau raja melarikan diri ke C7, kuda akan melakukan forking terhadap menteri dan benteng. Setelah menteri A8, kuda makan benteng, dan Wesley akan menang. Maka benteng ke H7 dipilih, dan kuda makan kuda.
Mengambil kuda dengan kuda merupakan pilihan yang tepat, dan setelah benteng E6 skak, raja mundur, menteri makan benteng. Wesley akan tetap menang, tetapi ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun Ali Reza dalam keadaan tertekan dan putus asa justru melakukan blunder amatir yang langsung memberikan dia kekalahan, yaitu menteri makan kuda. Dan ini menyebabkan dia terkena skakmat dalam satu langkah setelah menteri ke-5. Oke, demikianlah video untuk pagi ini, dan see you when I see you.